Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Pendekar Naga Giok marah. Percakapan terus berlanjut di dalam goa. Raja kota mengatakan jika bunga anggrek dewa dapat dipetik setelah 2 bulan dari sekarang. Untuk menunggu waktu yang lama itu, Tin Yu, Raja kota dan Putri Emilia Dai pergi menuju kota untuk berbaur dengan masyarakat yang ada. Sengaja mereka lakukan hal itu untuk mengetahui perkembangan dan situasi kerajaan Gerbang Naga saat ini. Sementara itu, Ye telah berubah menjadi elang putih yang terus mengawasi Tin Yu beserta rombongan dari langit. Sementara itu Gonggo pun telah merubah wujudnya menjadi kera kecil yang selalu mengikuti Tin Yu kemanapun dia pergi. Lu Ying pun tak tinggal diam, dia pun menyatu dengan bayangan Tin Yu untuk mengawasi dan menjaga Tin Yu dari bahaya yang sewaktu bisa mengancam nyawanya. Ketiga orang yang telah menyamar menjadi penduduk desa, pergi menuju sebuah rumah makan yang cukup mewah untuk mengisi perut sekaligus mencari informasi mengenai kerajaan Gerbang Naga sekarang. Dari percakapan para pengunjung yang berdekatan meja dengan rombongan Tin Yu, mereka mengetahui jika sebentar lagi akan ada pernikahan yang terjadi antara Pangeran Jingsu dan Ratu Ladimo. Saudaraku semua, apa yang sebenarnya terjadi dengan kerajaan ini? Dan bagaimana raja kota kita yang agung bisa menghilang? Dan mengapa Ratu Ladimo memutuskan untuk menikahi Pangeran Jingsu secepat itu? Dalam hal ini aku merasakan adanya keganjilan karena tak mungkin dalam waktu 1 bulan raja kota menghilang terus mereka melakukan pernikahan, ucap seorang pengunjung. Aku rasa ini telah direncanakan oleh mereka berdua untuk melenyapkan raja kota, dan menjadikan Pangeran Jingsu sebagai raja yang baru di kerajaan Gerbang Naga, timpal yang lainnya. Apa yang kalian katakan itu benar sekali, tapi kita tak bisa berbuat apa-apa karena kekuasaan Sang Ratu sangatlah mutlak. Lebih baik kita membicarakan hal lain saja daripada kita membicarakan Yang Mulia Ratu, karena jika ketahuan oleh para prajurit istana Gerbang Naga kita telah membicarakan Sang Ratu, maka nyawa kitalah yang akan menjadi taruhannya, ucap salah satu pengunjung yang ada. Raja kota begitu geram mendengar jika kakak angkatnya yang selama ini diam, ternyata telah merencanakan penggulingan tahta kekuasaannya bersama dengan Ratu Ladimo. Tin Yu yang menyadari jika raja kota begitu marah dan gelisah, langsung menenangkannya dengan berkata, "Aku ingin kau bersabar menyikapi ini semua, tinggal 2 bulan lagi waktu yang tersisa bagi mereka semua yang telah mengkhianatimu dapat nyaman berada di istana Gerbang Naga. Setelah aku mendapatkan kembali kekuatanku maka istana Gerbang Naga akan kita rebut kembali dari mereka," ucap Tin Yu sambil menepuk lembut bahu raja kota. Sesaat raja kota terdiam dan mencerna perkataan dari Tin Yu, tak disangka olehnya Tin Yu yang semudah itu dapat berpikir secara dewasa. Hal itu membuat raja kota sangat bersyukur karena putrinya mendapatkan pemuda yang mempunyai kekuatan tak terbatas dan cerdas. Tak lama kemudian makanan pun tiba. Tin Yu dan rombongannya makan dengan lahap karena memang dalam beberapa hari belakangan ini, selama di dalam goa makanan yang ada hanya berupa hewan buruan. Raja kota tak ambil pusing dengan semua pembicaraan tentang ratu dan istana Gerbang Naga, yang ada dalam pikirannya saat ini hanyalah bagaimana cara untuk menyusun strategi agar dapat merebut kembali istana Gerbang Naga memilik keluarganya. Setelah makan makanan yang tersaji, Tin Yu mengajak raja kota dan Putri Emilia Dai untuk mencari penginapan. Rencananya mereka berdua akan menghabiskan waktu dalam 2 bulan ini di dalam kota, sampai saat bunga anggrek dewa dapat dipetik. Setelah menemukan penginapan,
Tin Yu langsung membayar penginapan itu 2 bulan ke depan dengan menggunakan koin emas yang dimilikinya. Di suatu hari, tepatnya 1 hari sebelum hari di mana bunga anggrek dewa dapat dipetik, secara tak sengaja Putri Emilia Dai bertabrakan dengan Tuan Muda Jifu saat membeli perlengkapan untuk memetik bunga anggrek di sebuah toko yang menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan olehnya, hingga beberapa bahan yang dipegang oleh Pangeran Jifu terjatuh di tanah. "Maafkan aku Tuan Muda, aku tak sengaja menabrak Anda," ucap Putri Emilia Dai. Plak. Sebuah tamparan telak mengenai wajah Putri Emilia Dai, yang membuatnya langsung tersungkur di tanah. Putri Emilia Dai berusaha untuk menahan amarahnya, agar penyamarannya tetap terjaga apalagi dia kini berhadapan langsung dengan Tuan Muda Jifu yang merupakan putri seorang bangsawan kerajaan Gerbang Naga. "Dasar sampah. Kau tahu berapa harga untuk barang-barang yang ku beli itu?" tanya Tuan Muda Jifu. "Maafkan saya Tuan, semua barang-barang Anda yang terjatuh itu akan saya ganti," ucap Putri Emilia Dai dan berusaha bangkit berdiri. "Oh, kau anggap dirimu kaya? Baik. Satu barang yang kau jatuhkan seharga 100 koin emas, dan ada 3 barang yang telah kau jatuhkan maka kau harus menggantinya dengan 300 koin emas," ucap Tuan Muda Jifu. Tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulut Putri Emilia Dai yang sedang menyamar, dia pun langsung memberikan 3 kantong uang emas kepada Tuan Muda Jifu. "Ini 300 koin emas untuk pengganti barang Anda yang saya jatuhkan, dan izinkan saya untuk pergi," ucap Putri Emilia Dai. Setelah menerima sekantong uang emas, Tuan Muda Jifu membiarkan Putri Emilia Dai untuk pergi meninggalkan tempat itu. Semua orang yang menyaksikan hal itu seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya, begitupun dengan pemilik toko barang-barang yang dibeli Pangeran Jifu. Harga ketiga barang yang dibeli Tuan Muda Jifu hanya seharga 5 koin emas, kini dihargai dengan harga 300 koin emas oleh pengunjung wanita yang baru pertama kali kulihat. "Sungguh beruntung Tuan Muda Jifu," batin pemilik toko. Setelah Dewi Emilia Dai pergi meninggalkan tempat itu, Tuan Muda Jifu memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk melihat di mana tempat tinggal sang wanita. 5 orang yang mendapatkan perintah dari Tuan Muda Jifu, langsung melakukan pengejaran kepada Putri Emilia Dai. Sementara Putri Emilia Dai yang merasa diikuti, langsung memutar arah dan tak langsung menuju ke penginapan. Sesampainya di tempat yang sepi Putri Emilia Dai langsung mencegat para penyerangnya, kemudian membunuh mereka semua. "Ini belum seberapa, aku pun akan melakukan hal ini padamu Jifu setelah apa yang kau lakukan padaku," ucap Putri Emilia Dai kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tak berapa lama kemudian, para penduduk kota yang melihat adanya pembunuhan di dalam kota, mereka secara bersama-sama pergi menghadap ke istana. Seketika itu para pasukan kerajaan Gerbang Naga langsung menuju tempat kejadian. Sesampainya di sana para penyelidik langsung memeriksa keadaan kelima korban pembunuhan yang terjadi. Tuan Muda Jifu yang ikut bersama pasukan penyelidik, sangat terkejut saat mengetahui jika kelima anak buahnya yang melakukan pengejaran telah mati. Dan pada akhirnya dia pun melaporkan hal itu pada Ratu Ladimo, yang membuat sang ratu langsung beranggapan jika Raja Kota dan seluruh orang terdekatnya masih berada di dalam kota Gerbang Naga. Bersambung. Up 1 episode. Episode sebelumnya. Penjelasan. Episode berikutnya. Menemukan bunga anggrek dewa. Menemukan bunga anggrek dewa. Pernikahan Ladimo dan Pangeran Jingsu begitu ramai dihadiri orang-orang penting istana dan juga dari kalangan tokoh-tokoh kuat yang berada di dalam kota Gerbang Naga. Semua orang memberi selamat termasuk dari perwakilan Kekaisaran Glory,
yang telah berkoalisi dengan kelompok siluman serigala gurun yang rajanya merupakan orang tua dari Ratu Ladimo, penguasa kerajaan Gerbang Naga. Raja Changmo, ayah Ladimo, dan Jenderal Ling Feng, perwakilan Kekaisaran Glory, hadir dan memberi ucapan selamat kepada kedua pasangan yang menikah. Di saat itulah Ladimo menceritakan tentang keberadaan Raja Kota yang masih di dalam wilayah kota kerajaan. Dia juga mengatakan jika Pangeran Phoenix serta Putri Emilia Dai sekarang ini ada bersamanya. Mendengar nama Pangeran Phoenix, Jenderal Ling Feng seketika itu bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah Ratu Ladimo. "Apakah Yang Mulia tahu jika Pangeran Phoenix itu bernama Tin Yu?" tanya Jenderal Ling Feng untuk memastikan nama pangeran tersebut. "Benar Jenderal, dia bernama Tin Yu," jawab Ratu Ladimo. Terlihat amarah di wajah Jenderal Ling Feng, saat nama Tin Yu disebutkan oleh sang ratu. Melihat hal itu Ratu Ladimo pun berdiri, dan menanyakan mengapa Jenderal Ling Feng begitu marah setelah mendengar nama Tin Yu disebutkan olehnya. "Aku punya dendam tersendiri dengannya Yang Mulia Ratu, dan untuk itu aku ingin mengetahui posisi keberadaan dari mereka semua, agar aku bisa membalaskan dendamku kepada Tin Yu," ucap Jenderal Ling Feng. Setelah mendengar jawaban dari Jenderal Ling Feng, Ratu Ladimo berpikiran untuk memanfaatkan keadaan. "Dengan keberadaan jenderal kuat dari Kekaisaran Glory ini, aku bisa pastikan jika Raja Kota dan seluruh kultivator kuat yang melindunginya akan binasa," batin Ratu Ladimo. Dengan tersenyum Ratu Ladimo mengatakan jika Tin Yu sebentar lagi akan segera ditemukan, karena semua pasukan asasin kini tengah mencari keberadaannya. "Ratu, aku akan menunggu kabar darimu tentang keberadaan Tin Yu," ucap Jenderal Ling Feng. Ratu Ladimo menganggukkan kepalanya mengiyakan perkataan dari Jenderal Ling Feng. Sementara itu di dalam sebuah penginapan, Tin Yu, Raja Kota dan Putri Emilia Dai tengah membahas masalah bunga anggrek dewa yang sudah bisa dipetik. "Aku akan membuka alam tempat keberadaan bunga anggrek dewa berada, dan kau bisa meminta kepada putriku untuk menyiapkan semua perlengkapan yang kau butuhkan dalam mendapatkan anggrek itu. Kau bisa pergi ke tempat bunga anggrek dewa dengan beberapa orang pengikutmu, dan setelah kau berhasil menghancurkan segel menggunakan bunga anggrek dewa, maka aku ingin kau membantuku dalam mendapatkan kerajaanku kembali dari tangan saudaraku Jingsu," ucap Raja Kota. "Baik Paman, aku akan membantumu merebut kembali kerajaan Gerbang Naga dari tangan mereka," jawab Tin Yu. Setelah tak ada lagi yang dibicarakan maka Raja Kota segera melakukan meditasi di tempat itu, guna membuka gerbang alam menuju ke tempat di mana keberadaan bunga anggrek dewa berada. Setelah beberapa waktu berlalu akhirnya gerbang menuju tempat keberadaan bunga anggrek dewa muncul di hadapan Raja Kota. Raja Kota perlahan membuka matanya, setelah itu dia bangkit berdiri dan berkata, "Pangeran, sekarang kau masuklah ke dalam sana dengan cara menerobosnya, ajak seluruh pengikutmu untuk ikut serta agar mereka bertiga bisa mendapatkan energi dari bunga anggrek dewa yang berada di dalam gerbang," ucap Raja Kota. "Baik Paman," ucap Tin Yu. Raja Kota memberikan batu energi yang merupakan alat keluar dari dalam alam tempat keberadaan bunga anggrek dewa kepada Tin Yu, agar Tin Yu dan semua pengikutnya dapat kembali ke alam dunia. Putri Emilia datang menghampiri Tin Yu, kemudian berkata, "Kak Tin, ini adalah perlengkapan yang kau butuhkan di dalam sana, aku ingin kau tetap berhati-hati dalam perjalanan ini," ucap Putri Emilia Dai. "Aku pasti berhati-hati, jaga dirimu baik-baik," jawab Tin Yu. Setelah berkata seperti itu Tin Yu masuk ke dalam gerbang bersama dengan ketiga pengikutnya yang telah berubah bentuk seperti sedia kala. Sementara Raja Kota dan putrinya masih menunggu di penginapan,
Akan tetapi setelah kepergian Tin Yu dan pengikutnya, sebuah tendangan keras yang menghancurkan pintu kamar, mengagetkan mereka Raja Kota dan Putri Emilia Dai. "Putriku, cepat pergi dari sini!" teriak Raja Kota kepada Putri Emilia Dai setelah mengetahui pasukan kerajaan Gerbang Naga yang melakukan hal itu. "Tidak, Ayah. Aku takkan mungkin meninggalkanmu di tempat ini sendiri untuk menghadapi mereka semua. Lebih baik kita menghadapi mereka bersama-sama," jawab Putri Emilia Dai. "Kali ini kau jangan keras kepala, lebih baik kau pergi sebelum kita berdua tertangkap," ucap Raja Kota kembali. "Ha, ha, ha. Percuma saja kalian ingin melarikan diri karena seluruh penginapan ini telah dikepung dengan sangat ketat oleh pasukanku," timpal Raja Jingsu. "Jingsu, selama ini aku telah baik kepadamu, tapi apa yang telah kau lakukan padaku? Kau dengan tega merebut kerajaan Gerbang Naga dariku," bentak Raja Kota. "Aku tak pernah merebut kerajaan ini darimu. Dahulu akulah yang layak untuk menjadi Raja Kota di kerajaan Gerbang Naga, karena aku merupakan saudara tertuamu, tapi ayah kita lebih memilihmu daripada aku, dan mempengaruhi seluruh rakyat Gerbang Naga untuk memilihmu dalam pemilihan tersebut. Sekarang apakah aku salah mendapatkan hakku kembali?" tanya Raja Kota. "Ha, ha, ha. Bicara apa kau, Jingsu? Kau harus tahu di dalam aturan yang dibuat oleh leluhurku para raja-raja Gerbang Naga terdahulu, hanya darah keturunan dari raja-raja sebelumnya yang berhak untuk menjadi Raja Kota yang baru. Walaupun kau merupakan saudaraku, tapi di dalam tubuhmu tak terdapat sama sekali darah dari keturunan raja-raja sebelumnya. Jingsu, seharusnya kau tahu diri dan menyadari apa yang menjadi pertimbangan ayahku sehingga dia memilih aku untuk menjadi Raja Kota yang baru. Semua itu karena di dalam tubuhku terdapat darah murniku dari keturunan raja-raja Gerbang Naga sebelumnya, tidak sepertimu yang merupakan anak angkat dari ayahku." Mendengar perkataan dari Raja Kota yang sangat menyakitkan, Raja Jingsu seketika memberi titah untuk menangkap Raja Kota dan Putri Emilia Dai hidup atau mati. Setelah melakukan pertarungan yang sangat sengit antara para petinggi kerajaan Gerbang Naga dengan Raja Kota dan putrinya, pada akhirnya Putri Emilia Dai tertangkap yang membuat Raja Kota melemah, dan tak lama kemudian Raja Kota pun menyerahkan diri. Raja Kota dan putrinya dibawa ke istana, dan dijebloskan dalam penjara bawah tanah dengan posisi terpisah. Jenderal Ling Feng yang mengetahui jika Tin Yu tak ada bersama Raja Kota, seketika itu menjadi kesal dan menghadap Ratu Ladimo. "Bagaimana Tin Yu tak bersama mereka, sementara dari keteranganmu sebelumnya mengatakan jika Tin Yu saat ini bersama Raja Kota dan putrinya," ucap Ling Feng. "Bersabarlah. Aku pasti akan menanyakan keberadaan Tin Yu kepada Raja Kota. Jika tidak maka aku akan menyiksa putrinya sampai Raja Kota memberitahu keberadaan Tin Yu," jawab Ratu Ladimo. "Aku akan menunggu kabar baik darimu, Ratu," ucap Jenderal Ling Feng kemudian pergi dari hadapan sang ratu. Di tempat lain, Tin Yu telah berhasil menemukan sebuah bunga anggrek dengan cahaya yang menyilaukan mata. Tampak energi yang sangat kuat terpancar dari dalam bunga anggrek tersebut. "Tuan muda, persiapkan dirimu, bunga itu merupakan bunga anggrek dewa yang kita cari. Aku akan melakukan persiapan terlebih dahulu untuk mendapatkan bunga anggrek dewa itu untukmu," ucap Lu Ying. Setelah berkata seperti itu, Lu Ying yang dibantu Gonggo dan Ye Yi segera melakukan persiapan. Tak lama kemudian Lu Ying kembali datang menghadap Tin Yu. "Tuan muda, bermeditasilah karena kami bertiga akan segera menghancurkan segel yang ada di tubuhmu melalui bunga anggrek dewa ini," ucap Lu Ying. Mendengar perkataan Lu Ying, Tin Yu menganggukkan kepalanya kemudian duduk bersila dalam melakukan meditasi.
Lu Ying memotong tangkai bunga anggrek sesuai dengan apa yang dikatakan Raja Kota padangnya, kemudian bunga anggrek itu ditempelkan di belakang tubuh Tin Yu hingga bunga anggrek dewa meresap masuk ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian tubuh Tin Yu bercahaya keemasan seperti halnya cahaya yang keluar dari dalam bunga anggrek dewa. Melihat hal itu, ketiga pengikut Tin Yu segera mengelilingi tubuh Tin Yu dan melakukan meditasi. Setelah beberapa saat mereka duduk bersila, secara serempak ketiganya menampakkan kedua tangannya ke depan hingga energi murni dari tubuh mereka merasuk ke dalam tubuh Tin Yu. Energi murni dari mereka bertiga memicu bunga anggrek dewa, hingga membuat ledakan energi di tubuh Tin Yu. Energi yang keluar dari bunga anggrek di dalam tubuh Tin Yu, berhasil menghancurkan segel yang membelenggu dantiannya, hingga kekuatan yang tersegel kembali menjadi milik Tin Yu sepenuhnya. Sementara itu ledakan energi yang terjadi membuat ketiga pengikut Tin Yu mendapatkan energi berlimpah yang tanpa batas, hingga membuat mereka bertiga semakin bertambah kuat. Bersambung. Saat ini kondisi lemah sahabat karena sakit. Sakit mak membuat saya. Episode sebelumnya. Marah. Episode berikutnya. Pertempuran di penginapan. Di Istana Gerbang Naga, penyiksaan demi penyiksaan dialami Raja Kota dan putrinya. Semua itu dilakukan pihak istana agar dapat mengetahui keberadaan Pangeran Phoenix. Jenderal Ling Feng yang ikut dalam melakukan penyiksaan terhadap Raja Kota dan putrinya, membuat keadaan mereka berdua menjadi terpuruk dan sangat mengenaskan. Melihat keadaan putrinya yang sedemikian rupa membuat Raja Kota pada akhirnya memberitahukan di mana keberadaan Tin Yu. Kalian lepaskan putriku dari penyiksaan ini maka aku akan memberitahu keberadaan Tin Yu, ucap Raja Kota. Tidak ayah. Aku tak ingin kau memberitahukan keberadaan Kak Tin Yu kepada mereka semua, karena aku tak ingin mereka berlaku buruk kepada Kak Tin Yu, teriak sang putri. Cetar. Tiba-tiba saja petir keluar dari tangan kanan Jenderal Ling Feng, dan menghantam tubuh sang putri hingga membuatnya terpental jauh ke belakang. Terlihat Putri Emilia tak sadarkan diri akibat serangan kuat yang dilancarkan oleh Jenderal Ling Feng kepadanya. Melihat hal itu Raja Kota pun murka, dia pun mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya dengan menyatukan ke dalam tinju tangan kanannya. Kekuatan tinju Raja Kota langsung diarahkan ke arah Raja Jingsu, akan tetapi serangannya itu tiba-tiba tertahan karena Raja Kota mendengar suara seorang wanita yang sangat dikenalnya. Hentikan jika tidak maka jangan salahkan aku jika hari ini kau akan melihat tubuh putrimu tewas di tanganku, ucap wanita itu. Ladimo aku tak menyangka kau setega ini kepadaku. Selama kita bersama aku selalu baik padamu dan berusaha untuk tak menyakitimu walaupun aku tahu kau dan Jingsu berselingkuh. Apa yang telah kalian semua lakukan kepada putriku hari ini takkan pernah kulupakan, dan kau Ladimo, ingatlah suatu hari nanti aku sendiri yang akan menghabisimu, jawab Raja Kota. Demi untuk menyelamatkan putrinya maka Raja Kota pun memberitahukan keberadaan Tin Yu. Jika kalian ingin bertemu dengan Pangeran Tin Yu, maka tunggulah di penginapan tempat di mana kalian menangkap aku dan putriku, ucap Raja Kota. Setelah Raja Kota mengatakan lokasi Tin Yu, Raja Jingsu langsung melakukan serangan jarak jauh hingga membuat Raja Kota terhempas ke belakang dengan keras. Serangan kuat itu membuat Raja Kota yang telah tak berdaya akhirnya tak sadarkan diri akibat serangan telak yang mengenai tubuhnya. Prajurit, bawa mereka berdua ke penjara bawah tanah, jangan beri makan dan minum biarkan mereka berdua mati membusuk di dalam penjara itu, ucap Raja Jingsu. Setelah mendengar dari Raja Kota jika Tin Yu akan kembali ke penginapan,
Hal itu membuat Jenderal Ling Feng dan Raja Changmo segera menuju ke penginapan dan melakukan penjagaan ketat di sana. Sementara itu Tin Yu yang telah mendapatkan kekuatannya kembali, segera memecah batu energi yang ada padanya hingga gerbang menuju ke alam dunia kembali terbuka. Sebenarnya Tin Yu dapat kembali ke alam dunia dengan mudah, yaitu dengan menggunakan kekuatan pemberian dari Dewa Suci dan Dewa Agung, yaitu kekuatan yang dapat menembus semua alam. Akan tetapi jika kekuatan itu dia gunakan maka ketiga pengikutnya tak bisa ikut bersamanya, karena hanya pengguna kekuatan itu yang dapat bebas untuk menembus ke semua alam. Tin Yu dan ketiga pengikutnya kini kembali ke penginapan, dan betapa terkejutnya mereka berempat ketika ribuan anak panah menyambut kedatangan mereka. Tin Yu segera mengibaskan tangannya, maka gelembung udara seketika itu memberikan mereka perlindungan dari ribuan anak panah yang seperti hujan menuju ke arah mereka berempat. Tin Yu menyadari jika ada hal buruk yang telah terjadi terhadap Raja Kota dan putrinya. Dengan cepat Tin Yu memerintahkan kepada ketiga pengikutnya agar berpencar dan menghabisi siapapun yang telah menyerang mereka. Tak hayal lagi ketiga pengikut Tin Yu bak kesetanan langsung keluar dari dalam penginapan, dan menyerang seluruh penyerang yang ada di luar penginapan. Tak berselang lama jerit kematian terdengar di mana-mana saat ketiga pengikut Tin Yu mengamuk. Hal itu membuat Jenderal Ling Feng dan Raja Changmo murka. Mereka berdua langsung bergerak cepat menuju ke arah ketiga pengikut Tin Yu, agar menghentikan penyerangannya terhadap para prajurit kerajaan Gerbang Naga. Tin Yu menyadari jika Jenderal Ling Feng dan seorang kultivator kuat akan menyerang pengikutnya. Hal itu membuat Tin Yu langsung menyerang ke arah Jenderal Ling Feng dan Raja Changmo yang tengah menuju ke arah ketiga pengikutnya. Melihat Tin Yu, Jenderal Ling Feng tersenyum dan berpikir untuk membalaskan semua dendamnya ke arah pemuda yang telah memotong lidahnya, dan membuatnya malu untuk kembali ke istana Kekaisaran Langit. Tak hayal lagi, Tin Yu kini bertarung dengan Jenderal Ling Feng dan Raja Changmo, hingga membuat pertarungan yang terjadi menghancurkan seluruh bangunan penginapan yang ada di tempat itu. Jual beli serangan tak terhindarkan di antara ketiganya, walaupun diserang sedemikian rupa oleh kedua kultivator kuat yang menjadi lawan tarungnya, tak sedikit pun Tin Yu terlihat terdesak, malah kedua kultivator kuat itu seperti tak mempunyai daya dalam menghadapi Tin Yu. Tak kusangka anak muda ini semakin kuat, kekuatan yang dimilikinya sekarang telah menyamai kekuatan para dewa kuat di Nirwana. Tapi aku tak mungkin menyerah karena pantang bagiku untuk melarikan diri dari kekalahan kali ini, batin Jenderal Ling Feng. Raja Changmo yang bertarung menghadapi Tin Yu seakan tak percaya jika pemuda yang menjadi lawan tarungnya dapat bertahan sampai saat ini dari serangan-serangannya. Hal itu membuat Raja Changmo seketika itu mengeluarkan kekuatan siluman serigala gurun yang menjadi andalannya. Serangan yang dilakukan Raja Changmo, membuat seluruh tempat itu seketika diselimuti oleh badai pasir yang mampu untuk menghancurkan apapun yang dilaluinya. Melihat serangan badai pasir yang sangat kuat menuju ke arah Tin Yu, kesempatan itu langsung membuat Jenderal Ling Feng mengeluarkan kekuatan dari petir Dewa Langit yang telah dikuasainya. Petir besar seketika keluar dari tubuh Jenderal Ling Feng, dan dengan cepat menuju ke arah Tin Yu. Melihat adanya dua serangan yang sangat kuat, membuat Tin Yu langsung menggunakan kekuatan teratai ilahi. Teratai kaca yang ada di hadapannya langsung melesat cepat menyambut serangan kedua kultivator kuat yang menjadi lawan bertarungnya, dan tak lama kemudian ledakan energi pun terjadi yang membuat gelombang kejut yang sangat besar dan mematikan menyebar dari ledakan energi yang terjadi, hingga membuat seluruh pasukan dari kerajaan Gerbang Naga tewas seketika. Hal buruk pun menimpa kepada ketiga pengikut Tin Yu, walaupun mereka bertiga telah memasang perisai diri dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya,
Tetap saja gelombang kejut itu mampu membuat mereka bertiga terhempas keras dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Raja Changmo yang telah memiliki kekuatan setara dewa ikut terkena imbas ledakan energi yang terjadi. Dia pun terhempas ke belakang dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Kekuatan anak muda ini sungguh sangat mengerikan. Baru kali ini aku menghadapi seorang kultivator kuat yang tak dapat aku musnahkan. Lebih baik aku segera pergi meninggalkan tempat ini daripada hal buruk akan terjadi padaku, ucap Raja Changmo. Bersambung. Episode sebelumnya. Menemukan bunga anggrek dewa. Episode berikutnya. Kematian Jenderal Ling Feng. Kematian Jenderal Ling Feng. Jenderal Ling Feng terseret beberapa meter ke belakang akibat efek ledakan yang terjadi. Dia merasakan tubuhnya seperti lumpuh beberapa detik setelah terjadi benturan energi yang sangat kuat. Tin Yu yang masih berdiri tegak di tempatnya tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun kembali mengeluarkan teratai kaca ilahi yang dimilikinya dan mengarahkannya ke arah Jenderal Ling Feng. Mengetahui adanya serangan susulan dari Tin Yu, hal itu membuat Jenderal Ling Feng seketika itu juga langsung mengeluarkan salah satu kekuatan terkuatnya. Tinju tangan kanannya diarahkan ke arah datangnya serangan teratai kaca yang dilepaskan Tin Yu kepadanya, hingga kembali benturan energi yang sangat kuat terjadi, yang membuat alam di sekitar tempat itu bergejolak hebat. Jenderal Ling Feng tak kuat menahan gelombang kejut yang tercipta, hingga tubuhnya seketika itu terhempas dan menabrak beberapa bangunan yang ada di tempat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku yang seorang dewa perang dapat dipermalukan seperti ini oleh Tin Yu. Jika memang hari ini aku harus mati, maka aku akan mati bersamamu Tin Yu. Batin Jenderal Ling Feng kemudian duduk bersila dan melakukan meditasi. Dengan menggunakan kekuatan murni kedewaan yang ada padanya, Jenderal Ling Feng menciptakan sebuah prajurit perang raksasa yang berwujud bayangan. Tak lama kemudian bayangan itu perlahan-lahan membentuk diri menjadi padat hingga kini dapat terlihat dengan nyata. Tombak besar yang ada di tangan prajurit perang raksasa begitu syarat dengan aura kematian. Awan hitam di langit bergulung-gulung membentuk pusaran hitam dengan petir yang menggelegar dan menyambar ke sana kemari saat pembentukan bayangan prajurit perang raksasa menjadi nyata. Penduduk kota yang melihat fenomena alam yang sangat mengerikan tersebut, tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tak ada satupun para penduduk yang berkeliaran di malam itu. Para kultivator kuat pun yang mengetahui jika fenomena alam itu merupakan peristiwa yang terjadi akibat sebuah pertarungan, membuat mereka menjauh daripada akan terjadi hal buruk pada mereka akibat dari efek pertarungan yang terjadi. Jenderal Ling Feng tiba-tiba masuk ke dalam tubuh sosok prajurit raksasa, dan tak lama kemudian prajurit itu pun mulai bergerak menyerang Tin Yu dengan ganas. Debu berterbangan di udara seiring pergerakan prajurit raksasa yang sangat cepat dan gesit. Tombak dalam genggaman tangannya terus memburu keberadaan Tin Yu yang membuat pangeran dari negeri Phoenix itu dengan cepat langsung menangkis semua serangan yang menuju ke arahnya dengan menggunakan pedang penguasa malam. Tin Yu menyadari jika kekuatan jenderal yang dahulunya merupakan dewa perang langit, begitu sangat kuat dan selalu membahayakan keberadaannya. Tanpa pikir panjang dia pun langsung mengeluarkan kekuatan ilahi penuh untuk menghadapi jenderal perang langit tersebut. Kekuatan 4 unsur alam mampu untuk meredam pergerakan prajurit perang milik Jenderal Ling Feng, hingga pertarungan yang terjadi semakin memanas. Karena merasa jika pertarungan yang terjadi di dalam kota akan membunuh banyak orang, Tin Yu berusaha untuk mengalah dengan terus menghindar hingga keluar dari kota kerajaan. Setibanya di luar kota tepatnya di dalam hutan, saat itulah Tin Yu kembali menyerang prajurit perang raksasa dengan menggunakan kekuatan ilahi 4 hukum alam.
Prajurit perang raksasa begitu sangat kerepotan menghadapi Tin Yu, apalagi saat ini dari dalam tanah bermunculan tumbuhan merambat yang langsung melilit ke arah prajurit perang raksasa, sehingga membuat prajurit perang itu terbungkus di dalam lilitan yang sangat kuat. Kekuatan gabungan dari unsur tanah dan udara membuat Jenderal Ling Feng seketika itu mengeluarkan kemampuan terkuatnya, dengan adanya sambaran petir besar yang menghantam ke arah tumbuhan merambat yang kini telah membungkus seluruh tubuh prajurit perangnya. Alhasil petir itu mampu menghancurkan lilitan yang menyelimuti prajurit perang raksasa, hingga prajurit itu pun terbebas dari lilitan kuat tumbuhan merambat. Saat terbebas, prajurit perang raksasa seketika itu mengibaskan tombaknya ke arah Tin Yu, maka selarik sinar berbentuk bulan sabit langsung menuju ke arah Tin Yu. Tin Yu tak dapat menghindari serangan kuat dari Jenderal Ling Feng, yang membuatnya harus menangkis serangan itu dengan tebasan pemusnah dari pedang penguasa malam. Dua buah sinar saling berbenturan di udara, yang membuat ledakannya terdengar sampai ke kerajaan Gerbang Naga. Prajurit perang raksasa terseret beberapa meter ke belakang, begitu halnya dengan Tin Yu. Tapi hal itu tak membuat keduanya menghentikan serangannya hingga kembali mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit. Kali ini Tin Yu menggabungkan 4 teratai hukum alam untuk menciptakan kekuatan pamungkas dari Dewa Ilahi. Aku tak perlu menggunakan kekuatan teratai nirwana untuk mengalahkanmu, apalagi sampai harus menggabungkan kekuatan ilahi dan kekuatan teratai nirwana menjadi satu. Aku ingin melihat apakah kau mampu untuk menahan kekuatan dari Dewa Ilahiku, batin Tin Yu. Tak lama kemudian keempat teratai hukum alam bergabung menjadi satu hingga membentuk sebuah tombak emas. Tombak itu melayang di udara dan berputar seperti gasing di hadapan Tin Yu. Mengetahui jika Tin Yu telah menggunakan kekuatan terkuatnya, maka Jenderal Ling Feng segera mengeluarkan kekuatan terkuat dari prajurit perang raksasa yang dimilikinya. Dengan melepaskan tombak yang ada di genggaman tangannya, maka tombak itu pun melayang dan memancarkan cahaya hitam kelam dengan mengeluarkan aura gelap yang sangat menindas. Dan tiba-tiba saja ratusan tombak seketika bertebaran di udara, yang membuat tubuh prajurit perang raksasa dikelilingi oleh tombak-tombak tersebut. Tin Yu hanya tersenyum melihat hal itu, kemudian dengan cepat dia pun mengibaskan tangannya ke depan hingga tombak percaya emas yang merupakan tombak ilahi, sekaligus merupakan kekuatan terkuat terakhir yang dimiliki Dewa Ilahi melesat cepat ke arah Jenderal Ling Feng. Prajurit perang raksasa tak mau kalah. Dia pun menghantamkan tinjunya ke depan, maka ratusan tombak dengan aura mematikan menghalau tombak emas milik Tin Yu. Tak ada satupun tombak dari prajurit perang raksasa yang dapat menghalau tombak ilahi yang dilepaskan oleh Tin Yu, karena radius beberapa meter dari aura yang keluar dari dalam tombak ilahi, mampu untuk membakar seluruh tombak yang dilepaskan oleh prajurit perang raksasa. Melihat jika serangannya tak mampu untuk menghalau tombak emas milik Tin Yu, maka prajurit perang raksasa kembali menghantamkan tinjunya ke depan, hingga selarik sinar berbentuk bola berwarna hitam kelam seketika itu menuju ke arah tombak ilahi yang dilepaskan oleh Tin Yu. Jenderal Ling begitu sangat terkejut ketika mengetahui jika pukulan mematikannya tak mampu untuk membendung tombak bercahaya emas yang melesat ke arahnya, hingga membuat Jenderal Ling Feng hanya pasrah saat tombak emas itu menembus tubuh prajurit perang raksasa miliknya. Jenderal Ling Feng terkapar di tanah saat prajurit perang raksasa menghilang dari pandangan mata. Hanya beberapa saat Jenderal Ling Feng menggeliat di tanah dan pada akhirnya tubuhnya pun menghilang dan hancur menjadi debu. Langit yang tadinya mencekam kini cerah kembali. Matahari pun bersinar dengan terik, menyinari bekas-bekas pertempuran yang terjadi yang menimbulkan kegersangan dan kawah-kawah dari efek pertarungan. Di Nirwana, Dewa Suci dan Dewa Agung yang tengah melakukan meditasi seketika itu membuka matanya,
mereka merasakan kematian seorang dewa yang merupakan dewa perang langit sebelumnya. Jenderal Ling Feng kini telah mati dan pelakunya adalah Tin Yu, karena hanya dia yang memiliki kekuatan kuat yang mampu untuk membunuh para dewa, ucap Dewa Agung. Kau benar, saat ini aku mengkhawatirkan keadaan Nirwana di saat Tin Yu kembali untuk membalas dendam akibat perlakuan Kaisar Langit kepada keluarganya, jawab Dewa Suci. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertempuran di penginapan. Episode berikutnya. Menguasai Istana Gerbang Naga.